I can't forget the day we met. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, ya. Pelajaran kita kemarin tentang siapa? Berbicara tentang Edo, seorang anak yang bernama Edo, ya. Ibu harap masih ingat ceritanya itu, ya. Nah, kalau sudah tidak ingat, tonton kembali videonya, ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sebelum belajar kita bersama-sama berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Salam Maria. Oke? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang ya kita masih membahas si Edo yang kemarin. Kemarin kita sudah membayangkan diri kita sebagai seorang anak yang bernama Edo. Apa yang kita lakukan, ya? Jawaban kalian luar biasa semua, ya. Hati nuraninya benar-benar masih berfungsi dengan baik, ya. Itu sangat bagus dan pertahankan itu, ya. Walaupun memang sangat sulit sekali jika situasi dan kondisi ini dihadapkan kepada kita. Satu sisi kita merasa kita membutuhkan barang itu, tapi di sisi lain kita sadar bahwa barang itu bukan milik kita, bukan hasil dari kerja keras kita, bukan hasil dari pekerjaan kita yang benar, ya. Itu adalah jalan yang instan, walaupun ya memang itu adalah rezeki, ya. Tapi rezeki itu mungkin bisa menipu, itu bisa juga berupa ujian, ya, menguji hati nurani kita sampai di mana. Kadang kita dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana kita merasa kebingungan apa yang harus kita lakukan, ya. Kita menginginkan suatu barang dan kita sudah berusaha untuk mewujudkannya, berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang baik, ya. Tetapi tidak semua orang berada dalam situasi dan kondisi yang ia inginkan, ya. Tidak semua orang bisa mewujudkan keinginannya, cita-citanya, ya, dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, ya. Kadang kita membutuhkan lebih banyak lagi perjuangan untuk mendapatkan apa yang kita mau, ya. Nah, seperti anak yang bernama Edo ini, ia memiliki keinginan juga, memiliki keinginan seperti teman-temannya yang lain, memiliki mainan yang juga seperti teman-temannya yang lain. Tetapi situasi dan kondisi yang ia alami saat itu tidak memungkinkan ia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Keluarganya tidak mampu. Keluarganya tidak mampu. Jadi ada situasi dan kondisi di mana kita ya dipaksa untuk menerima keadaan saat ini. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan, ya. Keadaan yang saat ini kita rasakan bisa juga menjadi motivasi, bisa juga menjadi semangat kita untuk berjuang lebih lagi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, suatu ketika kita diperhadapkan juga pada situasi dan kondisi di mana kita memiliki kesempatan sebenarnya, memiliki peluang sebenarnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi hal itu tidak seiring, tidak sejalan dengan hati nurani kita. Seperti Edo, ia memiliki kesempatan dan peluang untuk mendapatkan gadget,
mendapatkan apa yang ia inginkan, mendapatkan mainan yang ia sangat inginkan seperti teman-temannya yang lain. Tetapi di sisi lain, gadget itu, dompet itu bukan milik dia, itu milik orang lain ya. Disitulah hati nurani kita itu diuji, apakah masih berfungsi atau tidak. Yang harus kita ingat adalah hati nurani itu membantu kita untuk mempertimbangkan, untuk memilih yang tepat untuk kita lakukan. Karena apa? Karena keinginan cita-cita kita yang sangat baik menjadi tidak baik jika ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik, menempuh dengan cara-cara yang curang, menempuh dengan cara-cara yang instan ya, itu menjadi tidak baik. Oleh karena itu, keinginan kita yang baik, cita-cita kita yang baik harus juga kita wujudkan dengan semangat dan juga perjuangan yang benar. Harus kita tempuh dengan cara yang benar. Nah, supaya kita bisa meraih keinginan kita, mewujudkan cita-cita kita yang baik ini dengan cara yang baik, kita membutuhkan hati nurani untuk memutuskan hal yang baik dan benar. Nah, oke, di sini ada teks kitab suci Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Nah, karena kamu ini sudah kelas 6, maka semuanya pasti sudah bisa membaca. Tapi hari ini kita akan berlatih membaca kitab suci. Berlatih membaca kitab suci. Ya, kamu buka kitab sucimu, Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Oke, Ibu berikan contohnya ya. Ibu berikan contohnya cara membaca kitab suci. Nah, nanti tugasmu adalah kamu membaca kitab suci dari teks yang udah Ibu sebutkan tadi. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat ia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tugasmu adalah kamu membacakan teks kitab suci. Ya, anggap saja kamu sedang tampil di gereja, ya, sedang bertugas untuk membaca atau menjadi lektor, ya. Kamu bacakan ya Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62 ini. Oke, perhatikan tanda bacanya ya. Bayangkan bahwa kamu itu menjadi pembaca sekaligus pendengar. Bagaimana kamu membacakan supaya orang yang mendengar bisa memahami apa yang kamu bacakan. Bacakan dengan jelas, dengan suara yang lantang
ya, dengan intonasi yang jelas dan tanda bacanya diperhatikan. Oke? Itu saja tugasmu hari ini buat dalam sebuah video ya. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita bersama-sama mengucapkan doa kemuliaan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, jaga kesehatan ya. Selalu berdoa juga untuk keluargamu dan orang-orang di sekitarmu supaya selalu sehat. Dan juga kamu menjadi anak yang bisa memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang benar ya, sesuai dengan hati nuranimu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.